Pak Dance, saya minta tolong tanya nama. Itu diturunkan aja. Saya tanya nama. Turunkan, saya minta nama. Saya nggak butuh dengan orang diskusi. Turunkan, saya minta nama aja. Saya butuh nama. Iya, Ya, ini bukan rukun. Pak Dance ini rukun Islam atau rukun Kristen, Pak Dance? Saya tanya. Oh, kau takut sama saya? Ya, saya minta nama. Arahkan. Saya minta nama. Kau takut? Jijik, bukan takut. Kau takut sama saya? Karena Nama. itu PCS. Kau takut? Kan, Pak Dance turunkan anjing ini. Kan, mulai Turunkan orang ini. Pak Dance, turunkan orang ini, Pak Dance. Aliran darah. Pak Dance, saya bilang, turunkan orang ini. Kalau di dalam tafsir Indonesia Kemenak itu nggak ada dibuat loh. Ada apa? Kenapa nggak dibuat itu? Seperti yang dari Ibnu Katsir. Makanya gunakan kecerdasan kalian sekarang, ya. Maka ketika si Alwan ini telah membuktikan ada memang dua pendapat, yang satu mengatakan Paulus, yang satu bagian dari Sodik, ya toh? Artinya yang salah dia siapa? Kalau itu kamu tidak setuju tentang Paulus, berarti yang benar Sidik. Tetapi kalau yang benar Sidik, berarti Paulus nggak benar, begitu. Artinya begini poinnya. Inilah sakitnya teman-teman jadi Islam yang awam dibohongin. Kenapa saya katakan dibohongin? Sekalipun harapan imanmu kau berikan kepada para ulamamu tidak pernah mendapat satu jawaban. Ulamamu tidak pernah mendapat satu pandangan yang sama. Padahal kalian sudah apa? Sudah mengharapkan kebenaran dari para ulama. Harapan besar kalian berikan kepada para ulama. Tetapi kalian buktikan sekarang. Alwan sendiri membongkar aib itu. Bahwa di kalangan para penafsir itu ada dua pendapat. Lalu pendapat yang mana mau kalian gunakan sekarang? Coba. Ayo. Pendapat yang mana mau kalian gunakan? Mau salahkan Kristen? Ini yang saya bilang tadi, saya paham betul isi Al-Quranmu kawan. Jadi jangan kau bilang saya awam. Justru karena saya paham isi Al-Quranmu, maka ini saya bongkar. Ya, ini saya bongkar sekarang. Yang mana para ulamamu yang ada di Indonesia, kalian lihat itu di Al-Quran yang ada di Indonesia, bahwa tafsirnya itu tidak ada bicara tentang Paulus, ditutupin. Ya, ditutupin di situ. Tetapi kalau di sini kebongkar, si Alwan pun setuju ada Paulus. Tetapi begini Alwan, gampang kok cara mendeteksinya. Itu benar Paulus apa enggak? Benar Paulus apa tidak? Cari dong kotanya. Apa kotanya di situ? Kenapa kau nggak berani baca? Antioquia. Ya, Paulus itu dari Antioquia. Kalau Sidik ini dari mana? Dari mana kelahirannya? Coba kau sebutkan nanti. Jadi nggak bisa juga kamu ngeles kawan, nggak bisa. Ya, ini sebenarnya adalah diambil dari kisah para rasul dari Alkitab. Ini yang sering saya bilang di ATM, ambil, tiru, lalu dimodifikasi. Ya, kemudian saya ingatkan kamu ya, jangan sekali-sekali saudara Muslim saya ingatkan merendahkan orang Kristen tentang tidak bisa baca tulisan Arabmu. Bukan kami tidak bisa, kami nggak suka aja. Kalau kami pelajari gampang kok. Semua kan udah zaman teknologi. Oke, tetapi kalau kamu merendahkan hanya karena tidak bisa membaca, ingat, Nabi kau ummi loh. Kuingatkan kau sekali lagi, nabimu itu ummi, tidak bisa baca. Kalau kau ingin merendahkan orang Kristen tidak bisa membaca Arab, berarti kau merendahkan Muhammad yang ummi. Hati-hati kamu bernarasi. Ya, maka saya bilang kalau patokannya, tolak ukurnya keislaman itu harus berbahasa Arab, maka kau baca surah Ibrahim ayat 4 bahwa Muhammad diturunkan hanya untuk orang Arab. Apa alasannya? Jelas di situ dikatakan agar mudah dipahami dan dimengerti. Nah, sekarang terjadi di Indonesia, sulit kalian memahami, makanya butuh tafsir begitu banyak. Karena apa? Karena kalian bukan orang Arab. Jadi jangan coba-coba berpatokan dengan bahasa Arab. Kalau patokannya bahasa Arab, jelas kalian tidak layak menjadi umatnya Muhammad. Karena itu dinyatakan oleh Allah di dalam surah Ibrahim ayat 4. Ya, Alwan ya. Cobalah bernarasi itu pikirkan dulu, karena ini raja debat loh yang di sini. Ya. Gitu. Oke, ini ada tamu, saya sebentar Ustaz Alwan ya. Saya sapa dulu, ada tamu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, sementara menyimak dulu ya. Jadi waktu kita bagi 5 menit 5 menit.
Bisa perorangan, bisa satu grup ya, bisa dipakai sendiri atau berbagi. Oke, untuk selanjutnya saya beri kesempatan Ustadz Tawan untuk menanggapinya. Silakan. Ya, dibesarkan ya. Ya, tadi kita dengar tadi 30 detik mungkin dia jelaskan sedikit, habis itu mengibul macam-macam kan. Misalnya tadi dia katakan bahwasanya iya benar di sana ada nama-nama yang lain. Ya memang ada nama-nama yang lain. Ya, misalnya di dalam tafsirnya kan jelas dikatakan ada kata sodik, ada kata soduk, ada kata shalom. Ini tafsir Ibn Katsir. Lalu dia katakan Paulus itu dari Antioquia. Kalau yang soduk salim dia tadi nyebutnya juga salah-salah, itu dia nggak tahu. Itu dari mana? Dari Antioquia juga dong. Makanya dia kan itu kan bukti bahwa dia tidak baca tafsir itu kan. Dia tidak tahu tafsir ini, jelas-jelas ini deh. Coba kalau yang tahu tafsir bahasa Arab ini apa baca ini? Wahum sodik wa soduk wa shalum, ya, wa hakadha rawiya an Buraidah an al-Khusayb dan satu wa Ikrimah wa Qatadah wa Zuhri annaha Antioquia. Coba. Ini karena memang apa ya? Ketidaktahuan gitu. Dia nggak baca. Jadi dulu ceritanya ini yang buat fitnah ini tuh Christian Prince. Ini sekedar informasi daripada dia ngalur ngidul. Christian Prince itu mengatakan di dalam Quran itu ada Paulus. Itu awal ceritanya begitu. Maka di dalam diskusi itu ditantanglah dia sama Muhammad Hijab sama Ali Dakwah. Ini satu persis ceritanya. Kalau oten-oten Indonesia ini aduh, ngikut aja mereka ya, kayak burung beo. Jadi di dalam debat itu ditanyalah sama si Christian Prince itu, di mana di Quran dikatakan ada Paulus. Akhirnya Christian Prince ralat, oh itu adanya di dalam tafsir. Dibuatkan tafsir nih. Ini tafsir nih. Tafsir kayak gini nih. Paulusnya di mana ini? Oh itu ada kata Paulus. Nah, diambillah riwayat dari Juraij tadi. Yang tadi yang saya tunjukkan ya ini ya. Riwayat Juraij, mana tadi? Riwayat Juraij, Syamun, Yohanna dan Ismus Salis Bulus ini Ismus Salis Bulus. Nih, Bulus. Dari mana asal kata Bulus ini? Riwayat Juraij, dari Juraij. Nah, Juraij ini yang di atas ini, Juraij, itu riwayatnya lemah. Terus dia kaget mungkin. Wah, di dalam tafsir ada riwayat yang lemah ya? Ya salam. Ketidaktahuan oten itu tentang ilmu tafsir. Makanya saya bukakan tafsir. Kalau kita buka tafsir yang lain, misalnya tafsir yang di awalnya, tafsir yang lebih dulu ada sebelum Ibn Katsir, 300 tahun sebelumnya, kita buka tafsir At-Tabari. Riwayat Bulus itu sama sekali nggak ada. Riwayat Bulus itu sama sekali nggak ada. Kita buka ya di sini. Ini sama dalam surat Yasin. Nah, ini tafsir At-Tabari ayat 310 Hijriah. Sama sekali tidak ada Bulus. Ya, ini coba lihat ini. Ayo. Sorry, ini masih yang ketiga tadi. Perlu di-mute, Ustaz Tawan? Kenapa? Perlu di-mute kalau lihat data? Oh, maksudnya time-nya enggak usah, biar enggak apa-apa. Ini. Nih. Yang dimunculkan di dalam dalam At-Tabari ini sama dengan riwayat yang pertama, Sodik ya. Kita lihat di sini ini. Nih. Ini, wahum as-salasa. Ini, dan mereka ada 3. Sodik, terus wa masduk wa salum. Sodik wa masduk wa salum. Gitu. Rasa begitu aja, clear ya. Aman lah itu ya. Sebenarnya
Uni disambung aja lah Uni. Terus lang wasting time saya, wasting time banget buat saya nih. Siap Ustadz, lanjut. Siapa ini? Waktu saya ya? Saya dapat waktu ini? Habis, belum. Ustaz, Belum ya? Oke, saya habis ini aja gantian. Nah, saya mau tarik tangan dulu. Baru mau tidur saya. Lanjut. Sebentar ya, waktu sudah kita bagi 5 menit. Sekarang ini gantian pihak Kristen ya, Raja Debat atau Pak Framing. Jadi saya ingatkan, Raja Debat mau dipakai sendiri, ada baiknya berbagi ya. Kasih kesempatan juga Pak Framing juga mengemukakan argumentasinya. Nanti minta siar ya, nanti minta siar nanti. Oke, saya coba sedikit lagi, biar saya patahkan dulu. Baik, lihat teman-teman ya. Di satu sisi Alwan mengakui loh, tapi di satu sisi dia sangkal. Di satu sisi dia mau menyalahkan, bingung sendiri dia teman-teman. Apapun narasi kamu Alwan, kamu sulit menyangkal kalau itu bukan Paulus. Karena apa? Bahwa yang ada di dalam tafsir yang kau tunjukkan itu, ya, yang Simeon, Yohanes, dan Paulus itu berada di zaman siapa? Dan ini saya tunjukkan lagi bahwa 3 sosok Rasul itu yang utus siapa? Isa. Jadi sulit memang kalian membohongi umat sekarang ini, sulit. Silakan dibaca yang saya tampilkan ini. Saya juga punya kok. Tulisan Arabnya juga saya punya kok. Coba karena saya orang Indonesia, nggak sok-sokan ke Arab-Araban gitu loh. Ya, banyak orang sekarang memang udah mulai nggak cinta dengan bahasanya, seolah-olah berbahasa Arab. Bahkan saya kasihan melihat saudaramu tadi. Kau tunjukkan itu tulisan Arab, mereka nggak tahu apa-apa loh. Ya, kenapa kalian nggak berani jujur dengan terjemahannya? Takut ya ketahuan. Ini sekarang saya tunjukkan bahwa 3 Rasul itu diutus oleh Isa. Ini pun nanti ada jadi pertanyaan loh. Bukankah Islam mengklaim hanya Allah yang mengutus Rasul? Loh, Isa ini kok bisa mengutus Rasul ya? Siapa Isa ini? Dan kalau kau ingin menyangkal bahwa Yohanes atau Simeon atau Paulus ini adalah di zamannya Yesus kawan, di zamannya Isa, bukan di zamannya Muhammad, bukan di zamannya Ibnu Katsir. Jadi nggak bisa kamu mengelak kawan, akuin aja, jujur aja kalian pada umat. Stoplah berdusta dengan gaya-gaya berbahasa Arab. Kalian iming-imingi mereka modal hafal udah dapat pahala, modal hafal dapat pahala. Maka apa kata Ustadz Munir Situmorang? Bangga berbahasa Arab, bangga menghafal Arab, tapi tidak tahu maknanya menjadi keledai di Indonesia. Itu Ustadz Munir loh yang bilang. Jadi jangan kau buat, jangan kau tempat umatmu jadi keledai kawan. Ya, jujur aja gitu. Oke, siar, silakan. Ada yang mau ditambah? Oke, silakan, siar TikTok. Waktu masih 2 menit. Lanjut. Nggak dipakai toh? Baik, saya lanjut ya. Baik. Coba besarkan saya lagi. Baik. Inilah teman-teman, gunanya ada Raja Debat membongkar, atau kalau saya kutip satu kalimat di dalam surat Al-Kalam 42 ya, bahwa kebenaran itu haruslah sekarang dibukakan ya, harus dibukakan sekarang, disingkatkan. Contoh teman-teman yang di bawah perlu tahu ya, di dalam surat An-Nisa 100, di dalam surat Ali Imran 55, kalian baca nanti yang di bawah. Di dalam surat Ali Imran 55 bahwa Isa adalah nabi sampai hari kiamat. Pertanyaannya, kok bisa Muhammad ini jadi nabi terakhir sedangkan Isa belum berakhir? Siapa ini yang buat Nabi Muhammad ini? Siapa? Ayo. Kalau Muhammad nabi terakhir, harusnya dia nabi 24, supaya ketika dia berakhir maka Isa yang akan datang. Tetapi karena Isa belum berakhir, berarti siapa yang membuat Muhammad ini jadi nabi terakhir? Jujur kalian sekarang, saya akan tunjukkan nanti ayatnya, bahwa Isa belum mati sampai detik ini, itu diakui seluruh umat Islam. Bahwa Isa belum berakhir sampai detik ini, itu diakui oleh seluruh umat Islam. Dan Isa menjadi nabi sampai hari kiamat. Pertanyaannya, siapa nabi terakhir?
Sedangkan Muhammad sudah berakhir. Kenapa pula Muhammad bisa nabi terakhir sedangkan Isa belum berakhir? Inilah kebohongan-kebohongan yang kalian tutupin selama ini kepada umat. Kebohongan. Coba kalian jujur dulu. Sama seperti surah Yasin ini. Di dalam Al-Quran yang ada di Indonesia, ini ditutup-tutupin loh. Nggak ada. Dia hanya coba menambah sedikit kalimat tentang ayat Yasin itu sendiri. Tetapi untuk membuktikan siapa sih sosok atau nama yang 3 Rasul di surah Yasin 4 itu nggak ada. Nggak ada berani dibeberkan oleh para ulama yang ada di Indonesia. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Alwan sendiri pun mengetahui itu bukanlah dari kalangan para ulama yang ada di Indonesia. Menggunakan buku Ibnu Katsir juga tuh. Jadi jujurlah kalian. Lalu Muhammad ini pun tidak layak menjadi nabi terakhir. Karena apa? Karena Isa belum berakhir. Kalian baca teman-teman yang di bawah ya, pintar dikit, jangan karena kebencian. Ingat kata seorang profesor yang mengatakan apa, Buya Sakur? Jangan takut murtad, kritislah. Habis waktu. Oke, siapa pihak muslim yang menanggapi Uni Rifa atau Ustaz Alwan? Silakan. Atau Bang Zuma? Saya kasih Uni Saya. saja lah kalau kayak gini. Iya, mantap. Tanggapi 1 menit terakhir aja gini. Kalau Silakan, silakan. Nanti saya kasih terakhir atau Ya. duluan, Ustaz? Nanti terakhir. Mantap. Enggak, awal. Gini. Awal, oke, Sebelum silakan, Uni, silakan. Abis ini Uni seterusnya gini. Kalau saya rasa gini ya, ketika misalnya ada orang ya, dia menuduh kita umat Islam nggak tahu hal ini, itu kan tuduhan kosong. Bukankah tadi kamu hanya baca sepotong aja, terus kami tunjukkan secara lengkapnya? Bukankah tadi kamu katakan tidak ada Antokia untuk Sodik, Soduk atau Masduk dengan Shalom? Ternyata dia dari Antokia juga disebutkan di situ. Tandanya kamu kan nggak baca. Bedanya kita ini memang hanya sebagian orang yang mengkhususkan belajar itu, dan itu memang spesifik. Setengah mati cari Paulus dalam Quran, itu nggak ada dalam Quran. Hadis juga riwayatnya lemah juga. Kalau kamu nggak tahu riwayat lemah, googling aja, pelajar gitu. Silakan, ini waktu dan tempat. Masya Allah. Ya teman-teman, saya mau buka data. Tapi sebelumnya saya prolog dulu. Teman-teman, beginilah akibat kalau seandainya tidak belajar. Ya, membuat orang menjadi apa? Seperti umat Yeremia ya, begitu bodoh. Karena Injil Kristus, memang kebodohan itu adalah hak seluruh umat Kristen. Karena Injil yang diberitakan oleh Paulus, kita tidak masalah. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, kita tidak masalah. Itu bermasalah buat kita. Karena klaimnya kan punya Roh Kudus. Saya berharap ya, orang Kristen yang ngobrol dengan kami umat Islam ini punya Roh Kudus. Saya tidak apa-apa kalau kalian bodoh, tidak beradab. Karena kalian, saya tahu, kalian tidak diajarkan adab, tidak diajarkan untuk pintar. Karena memang Yesus mengatakan kalian itu, karena Paulus mengatakan kalian bodoh karena Injil ya. Ini faktor kebodohan satu yang ditunjukkan dia adalah dia memaksakan bahwasanya kita harus menerima Paulus. Enak aja. Paulus itu kisah yang doif, lemah. Nah, kalau kau memaksakan, ya udah kau terima ini perkataan Yohanes dalam buku William Barclay. Kau tahu siapa William Barclay? Kurasa kau nggak tahu. Kau nggak pernah belajar. Si William Barclay ini salah seorang teolog. Kau siapa? Pernah sekolah kau? Belum tentu kau pernah sekolah, ya kan? Nah, jadi kalau kau ingin tahu siapa William Barclay ini, bahkan menuliskan, ternyata si Yesus ini punya dua dia. Si Yesus yang ilahi ternyata pergi. Si Yesus yang insani ternyata disalib. Nah, ini kata siapa? Kata si Petrus. Mari kita baca di halaman ke-10 di buku William Barclay. Nah, inilah kira-kira perbandingannya antara tafsir. Bahkan lebih mulianya tafsir, tahu siapa penafsirnya. Siapa namanya? Ibnu Katsir. Mengambil literatur secara komprehensif. Nah, kalau kitab kalian, bahkan bukumu ini lebih mulia dibandingkan Biblesmu. Kalau buku ini siapa penulis? Wah, tertulis William Barclay. Biblesmu siapa penulisnya? Nggak tahu. Gas. Ini perbandingan antara ilmu Islam dengan ilmu Kristen. Ya, Kristen tidak tahu siapa penulis bukunya, siapa yang mengkanon. Lalu tiba-tiba dia memaksakan si Paul yang tiba-tiba menulis surat kemana, ke Galatia, ke Efesus yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus, harus kita terima pula gara-gara Ibnu Katsir mengambil riwayat yang doif. Maksa kali kau pengen kami berasul kepada siapa itu, siapa namanya si Paul itu. Sorry lah hale. Kau baca ini. Apa kata si Petrus di sini ya? Nah, mereka nih kau baca ini ya. Ini contohnya nih. Cerita ini muncul dalam cerita-cerita Injil apokrif. Pertanyaanku, siapa yang menentukan ini apokrif, ini Injil asli? Coba kau tanya, ku jawab dulu, jawab pertanyaanku ya. Kalau memang kau betul-betul pintar dan belajar, siapa orang yang punya otoritas menentukan, oh ini palsu, ini betul? Kau sebut namanya dulu. Jangan kau nggak ngerti apa-apa, kau banyak bercerita, raja debat, giliran bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Kau tengok ini, dalam Injil apokrif, nggak tahu siapa yang mengapokrifkan ini ya. Ditulis di bawah pendirian di dalam Injil Petrus.
Petrus yang nulis katanya. Yang ditulis di sekitar tahun 130. Nggak jauh-jauh dari kematian Yesusmu ini. Dikatakan bahwa ini contoh persamaan antara tafsir dengan tulisan kitabmu. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus tidak di atas kayu, Yesus tidak memperlihatkan kesakitan pada waktu ia digantung di atas kayu salib. Dan seruannya pada waktu itu adalah kuasaku, kuasaku. Kok beda? Mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itulah Kristus yang ilahi meninggalkan Yesus yang insani. Tuhan kau ada dua, yang satu versi manusia, yang satu versi Tuhannya. Kisah Yohanes berkata lebih jauh lagi. Mereka menceritakan bagaimana ketika Yesus yang insani itu yang disalibkan di Golgota, Yohanes sebenarnya sedang berbicara dengan Kristus. Nah, ini bukti Tuhan kau nggak disalib. Ya, nah ini Tuhan kau nggak disalib nih. Ada dua Yesus nih, nggak tahu kita siapa yang disalib, siapa yang nggak disalib nih. Ada dua Tuhan kau ternyata. Entah kayak Naruto, dia kan mungkin punya ilmu ke apa namanya itu, kanuraga apa itu yang bisa berubah-ubah banyak itu. Kisah Yohanes berkata lebih jauh lagi, mereka menceritakan bahkan di Golgota Yohanes sebenarnya sedang berbicara dengan Kristus yang ilahi. Nah, Tuhan kau yang ilahi itu lagi ngobrol-ngobrol sama si Yohanes. Kau tepuk tangan ketika ada yang mati. Tahu itu yang insaninya. Berarti Tuhan kau ada dua. Bayangkan ini kisah yang harus kau terima kenyataannya. Pertanyaanku, ketika ini dikatakan palsu, siapa yang ngasih tahu palsu? Kalau tafsir kami jelas, Ibnu Katsir sendiri yang sudah dikatakan Ustadz Alwan yang mengatakan itu doif. Para ulama mengatakan itu doif. Nah, kau coba kau sebut nama dulu, siapa yang mengatakan Injil Thomas itu apokrif? Siapa nama orangnya? Siapa yang menentukan Injil Sinoptik itu adalah Injil yang betul? Kau sebut namanya ya, jangan kau lari-lari. Aku bertanya ya, dari kemarin kau kutanya siapa Tuhan yang membuka celana dalam, nggak kau sebut namanya. Siapa Tuhan yang mengambil bini orang, nggak kau sebut namanya. Siapa Tuhan yang membunuh anak kecil di Yesaya 14, nggak kau sebut namanya. Aku cuma minta nama karena aku butuh menelusuri orang ini kredibel atau tidak. Hari ini kau sebut nama ya, jangan kau lari-lari memframing kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir pula. Kau pikir Pak Soekarno itu tidak jadi presiden? Dia tetap bergelar presiden, dia tetap presiden. Jadi kau tanya, aku tanya baik nama. ya. Udah, tenang, Pak jangan Dance, kerasukan jin aku lah. tanya nama. Oke, Enggak, jadi- bukan apa-apa. Tuhan yang Oke. buka celana dalam Waduh, kemarin udah enggak kau sebut lewat berapa namanya. ini? Udah lewat berapa Nama nih, yang kau 16 minta, detik? nama. Gimana Sebutkan ini? nama siapa yang menentukan kitabmu Gimana ya. nih Pak Dance, Nama, giliran nama, saya loh. nama. Diamkan dulu ini. Oke, baik teman-teman ya. Nama. Sebagaimana di dalam Tirmizi 1092 bahwa setan-setan itu mengalir pada darah mereka. Ya begitu. Nama. Telah kita buktikan kan, setannya itu loh yang berbicara sekarang, setannya. Nama, Ya toh? nama. Lihat mulai dia terguncang tuh. Bos, dengar ya. bahkan tidak bisa Pertanyaan dia lihat, saya dia ganggu singkat. waktu saya. Nama, Dia Pak lihat, Jolemon, enggak, Pak lihat, Dance. lihat, Kalian diganggunya Muslim waktu kan? Saya minta Diganggunya nama. waktu Kalian saya lihat. ngapain buang-buang waktu? Saya Lihat, minta telah nama, nggak terbukti panjang. kan bahwa setan sudah Teman-teman, mengalir di kalian darahnya. Muslim, kalian bukan Setannya kasih sudah tempat mengalir di pemujat. darahnya. Nama, Setannya nama. sudah mengalir di Ustadz darahnya. Alwan sudah kasih kalian ilmu. Setannya Pak Jolemon, sudah Pak Dance. mengalir di darahnya. Aku tanya nama. Setannya Nama-nama. sudah mengalir. Kayak gini teman-teman. kalian kasih tempat ini. Inilah Ini kalian Islam. kasih tempat orang Ya, diskusi ini. tidak ada Inilah Kristen nih nggak memiliki menjawab. Nama, nama, akhlakul nama. karimah. Tidak punya Nama, akhlakul mana kau karimah. diajarkan Tuhan? Tuhan Tidak kau nggak ada berakhlak. kondusif. Tuhan kau ngambil Ini keledai orang giliran aja nggak punya saya loh. akhlak. Iya, aku Pak tanya Dance, nama. ini giliran saya Nama, loh. Pak Dance. Pak Dance, saya minta Makanya tolong kalau tanya nama. kesetanan itu diturunkan aja Saya Pak tanya Dance. nama. Turunkan, Ya. saya minta nama. Saya nggak butuh dengan orang diskusi kesetanan. Turunkan, saya Ya. minta nama aja. Saya butuh nama. Ya, iya, nanti Dia saya ini kasih bukan tahu. rukun. Iya, Pak saya kasih Dance ini tahu. rum Islam atau rum Saya Kristen, Pak kasih Dance? Saya tahu tanya. nanti. Oh, kau takut sama saya? Iya, Hah? Kau saya minta takut? nama, arahkan. Kau takut? Saya minta nama. Kau takut? Jijik bukan Kau takut. takut sama saya? Karena Nama, konsep kesundaan nama. itu PCS. Kau takut? Nah, kan, Pak Dance turunkan anjing ini. Ah, kan? Mulai Turunkan orang ini. Pak Setan-setan itu Dance, mengalir Pak pada diri Dance, kalian Pak Dance, semua turunkan dengan orang ini, Pak Dance. mengikuti aliran darah. Pak Dance, saya bilang, turunkan orang ini. Gimana nih Pak Nggak bisa Dance? diskusi nih Rifa. Saya Iya. minta nama Pak Dance. Ini giliran Tunjukkan Kristen loh. nama. Uni Rifa tolong berbicara dengan Gantian dong, gantian. sebagai moderator. Gantian. Iya, Coba. tapi minta tolong. Saya minta Gimana nama. Ngapain kalian kasih orang seperti ini? Nggak ada akhlak, nggak ada ilmunya. Ngapain kalian ngasih tempat penghujat di sini? Saya minta nama. Ustadz Alwan kalian sandingkan dengan binatang seperti ini. Ngapain kalian untuk apa? Nggak butuh juga Bang Zuma dan saya konten-konten seperti ini. Kalian itu mendidik umat Islam Pak Dance dan Bang Jolemon. Orang seperti ini penghujat. Ustadz Alwan memberikan keilmuan. Saya minta nama dari tadi. Tolong kalian arahkan dia menjawab pertanyaan saya. Ini room Islam. Masa kalian di room Islam kasih penghujat duduk? Yang betul aja lah. Ini ada bang-abang guru-guru kita di sini. Saya minta nama. Tunjukkan nama. Kalian jangan macam-macam. Ini room Islam. Kita ini bukan budak. Kita bukan orang yang harus dijajah. Dia harus sebutkan siapa nama. Aduh.
Sebutkan nama, saya minta nama. Kemarin saya minta Tuhan yang menelanjangi orang lain, kalian nggak? Diam kau, Framing, diam kau. Nggak bisa diskusi. Sebutkan nama. Nggak bisa. Minta nama. Jangan, Ma. Tuhan siapa yang Kalau buka dibawa- celana dalam? Nama, sebutkan Kalau namanya. dibongkar, jangan, Ma. Tuhan Kalau siapa? dibongkar, Tuhan siapa yang Aduh. membuka celana dalam orang? Sebut nama. Aduh. Ayo, Terguncang kalian kan? Lanjut debat, lanjut. Pak Dance, saya tidak akan dengar Pak Dance. Room Islam ini, nah ini binatang kalian kasih tempat. Kalian dijajah sama Oten. Ada kalian dikasih waktu tempat Oten kayak gini. Ini ada Bang Zuma, ada Ustadz Alwan di sini. Binatang kalian suruh kasih naik. Dari tadi kami Binatang sama Bang kalian Zuma suruh itu naik. baik dialognya. Saya Aduh. minta nama, saya ndak mau minta nama. Tunjukkan kepada saya siapa nama Tuhan yang mengambil bini orang. Sebutkan. Rifa, diam dulu, Rifa. Saya diam minta dulu. nama. Tunjukkan nama Tuhan yang mengambil istri orang dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Tunjukkan nama. Saya ndak Diam butuh dulu. penjelasan kalian. Gantian. Saya minta nama. Gantian. Nyebut nama aja susah kali kalian. Gantian. Sebutkan namanya. Gantian. Kusuruh kau ngomong kau 2 jam di sini, tapi kau sebutkan nama. Siapa yang mengkanun kitabmu? Ya, Gantian. sebutkan. Tadi kamu menyinggung Barclay ya. Itu dia membahas Barclay itu bukunya itu membahas 2 natur. Dan setiap dia membahasnya itu tetap posisinya dia mendasarkan dari Alkitab. Sementara Anda mengutip Barclay tapi Anda tidak menerima Alkitab. Minum kau dulu, sesak napas kau itu nanti sakit jantung. Minum dulu. Minum dulu. Ini di mana? Pingsan kau nanti. Gue lagi olahraga nih, Jangan gemetaran kau, nanti jantung kau copot. Gue lagi lari nih. Ini gimana sih? Iya, sekarang siapa nama orang yang mengkanun kitabmu? Nggak usah diskusi dulu. Iya, nanti mati kau sambil diskusi lo. Masuk berita nanti si Framing mati Iya, sambil kan. diskusi sama Uniripa gitu loh. Gantian. Ya, Pak Framing, lagi olahraga aja dulu, fokus. Begini ya, dibesarin dulu layar saya. Ini ada bagus, saya lihat catatan dari Robbanian. Sebenarnya sudah pernah kayaknya dibahas sama Robbanian ini. Terkait riwayat yang ada kata Paulus. Ini Robbanian's ID. Ini anak muda ini. Biasa Fun, sering keren itu. siapa namanya dia? Nama Zulfan, ada satu grup dengan Rashidun, kita ada dia di Rashidun. Oh iya di Rashidun ya. Pernah saya WA dia, ajar saya edit video dong, saya bilang gitu. Karena dia jago kalau ngedit video. Begini ya kawan-kawan ya, Unirifa ini tahu hal itu penghujat. Dia agak sensi kalau saya duduk dengan penghujat, dan itu betul juga, tidak pantas juga dia. Nah, Layaklah masa binatang disandingkan sama ustadz, yang betul aja lah Ya, makanya saya jelaskan ke sini biar kawan-kawan. Ini kan tentang Paulus di Ibn Katsir. Tadi saya sudah tunjukkan referensi kita umat Islam itu, langsung kita buka kitabnya langsung. Versi tadi versi digital ya. Tapi itu kitab Ibn Tafsir ya, Ibn Katsir, tapi versi digital berbahasa Arab langsung. Nah, di sini Bang Zulfan ini, Adinda Zulfan ini membuat catatan khusus riwayat Juraij tadi. Nah, kalau kita buka judulnya ini, jawabnya menjawab status Paulus dalam tafsir Ibn Katsir yang dituduhkan itu. Dan kurang lebih sama ini pernyataan saya di sini, tapi kita lihat di sini mereka mengutip tafsir Ibn Katsir yang berbunyi ini dari Juraij ya. Kalau kita lihat ini kerasulan mana Ibn Juraij ini. Ibn Juraij mengisahkan dari Wahab dan seterusnya. Nah, di sini ada penjelasan yang diberi stabilo kuning ini, ya. Kita lihat ya. Menurut ilmu rijal itu ilmu khusus mengetahui siapa perawi-perawi, siapa yang meriwayatkan sebuah pernyataan itu. Jadi jangan ditimpakan ini ke Ibn Katsir. Ibn Katsir itu sebagai seorang penafsir, maka sebuah karya ilmiah itu dengan mengutip perkataan orang-orang, bukan berarti dia setuju dengan perkataan itu harus dipahami dulu. Ketika seorang penafsir memasukkan kalimat atau kata orang, jangan dianggap dia setuju dengan pernyataan itu ketidakmampuan dalam memahami tafsir. Nah, yang dimasukkan itu adalah riwayat yang di sini dikomentari sebagai matruk. Matruk itu dari kata taroka yatruku. Matruk itu artinya ditinggal, nggak dipakai. Riwayatnya nggak dipakai. Jadi
riwayat itu jumlahnya bisa jutaan. Riwayat ya, riwayat itu bisa jutaan dan tidak semua diterima. Tidak semua diterima. Ini edukasi aja lah. Saya tuh kecenderungan saya supaya mengedukasi aja. Biar tidak ada lagi kesalahpahaman yang terjadi. Ya. Jadi riwayatnya matruk berarti itu ditinggal. Nah, kalau kawan-kawan Oten atau Kristen yang apa sih matruk, apa sih itulah ya. Karena ketidaktahuan itu yang membuat misunderstanding dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Dan sampai sekarang saya lihat kadang-kadang Kristen itu masih umat Islam itu sembah batu misalnya, itu kayak gitu kan karena ketidakfahaman. Begitu aja kira-kira ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mungkin sedikit nih untuk netizen dan untuk host dan pemilik room nih Pak Dance, minta maaf ya. Saya selama ini tidak pernah mengurusi room ya. Wallahi saya tidak akan ngurus-ngurusin room karena kita punya hak masing-masing. Tapi kita harus peka. Pertama teman-teman, tujuan umat Islam itu adalah dakwah. Dakwah itu untuk transfer knowledge dan juga untuk membantah syubhat. Itu tujuan kita. Tapi teman-teman, apakah teman-teman berpikir ketika menaikkan penghujat ke atas ada kita transfer knowledge dan membantah syubhat? Tidak pernah. Kenapa? Karena teman-teman hanya akan membakar amarah para ikhwanul muslim kita. Ingat ya, amarah ikhwanul muslim kita ketika kita yang bangkitkan. Kalau mereka bersabar, alhamdulillah. Kalau mereka tidak bersabar melihat Ustadz Alwan yang sangat lembut berhadapan dengan anjing, Ustadz Alwan tidak mungkin menggonggong berhadapan dengan anjing. Perhatikan saya. Tapi kalau saya, karena saya adalah pengembala binatang, saya bisa mecahin kepalanya, ya. Tapi tolong sandingkan yang patut dan yang layak. Ulama-ulama kita, guru-guru kita, jangan pertemukan dengan anjing. Kalau mau bertemukan anjing, temukan dengan saya. Kalau Bang Zuma udah biasa, Bang Zuma dengan saya udah biasa mentung-mentungin anjing, ya. Jadi ini minta tolong, mohon maaf Pak Dance, saya membuat keonaran di room Pak Dance. Bukan saya tidak menghargai Pak Dance, tapi biar ikhwanul muslim kita tidak terbakar amarahnya melihat orang yang dihormatinya, guru saya, gurunya Bang Zuma, Ustadz Alwan, yang dengan santun dan penuh kelembutan menjelaskan, tapi di framing entah kemana oleh binatang tadi. Ya, ngadi. Diam kau jantungan kau nanti. Kau lagi lari-lari aja, nanti ada berita loh. Si Preming mati diskusi sama Uniripa sambil lari-lari. Ngadi. Udah kau urus dulu kepalamu yang botak itu Preming. Kalau gua Preming diam kau. nanti lo gue cubit lo pipinya lo. Ngalah banyak. Nggak mau aku dicubit sama kau belum bersunat. Udah, Preming diam dulu. Ini urusan kau dosen tapi ngajar bahasa Arab aja kau gagal-gagal. Nah jadi gini Pak Dance sama Bang Julimo, naikkan orang. Contoh, diam dulu Preming. Jadi gini ikhwanul muslim. Inilah kadang-kadang ngomong sama Oten nih kadang-kadang bikin ini. Jadi Pak Dance sama Bang Jolemon, silahkan buka rumah akademi, tidak apa-apa. Tapi perhatikan, kalau ada guru-guru kita, naikkan juga mereka yang contoh. Ini banyak Kristen-Kristen yang walaupun botol, bodoh, goblok, tak tahu diri, tapi kadang bisa diajak bicara. Lo komen, kalau mereka udah mau ngapain? Diam kau, aku ini adik-adiknya, aku berhak memberi. Kau aku campak juga kau ke Danau Toba nanti Preming. Gue lagi di Danau Toba. Diamlah, aku lagi nggak ada urusan sama mu Preming. Preming diam dulu. Nggak ada urusan aku mau kau di Danau Toba kek, mau kau di Taman Eden kek, nggak ada urusannya sama aku. Memang aku peduli gitu. Nah jadi gitu. Pak Dance Mumek, mohon maaf ya. Jadi saya kalau seandainya Bang Zuma 1000 anjing pun menghadapi saya tidak peduli. Bahkan ada yang bilang Unirifa Bang Zuma menghadapi. Wah, bukan saya meragukan kemampuan Ustadz Alwan, tapi Ustadz saya satu ini beliau tidak akan pernah mementung-mentung Oten karena beliau memiliki karakter yang lembut. Beliau ini adalah mata air kami, tempat bertanya saya. Ya, saya tidak rela beliau itu berhadapan dengan anjing seperti si Haleluya tadi. Saya mesti klarifikasi Uni. Saya yang naik tadi. Karena saya lihat tadi sendiri bicara. Jadi terus saya pikir nggak ada yang counter, makanya saya naik gitu. Tapi iya paham. Bukan ini saya yang naik tadi. Nggak salah pada nggak. Saya nggak mau Ustadz berhadapan dengan anjing. Ustadz tuh cocoknya berhadapan dengan Paulus sama Yesus. Ngobrol Ustadz sama Yesus, diskusi ilmiah harus cocok. tapi setara Ustadz. Ya ala kuliah jumlah. Memang. Ini lagi disingkarak nih, lagi disingkarak. Diamlah kau, aku lagi ngomong sama guru aku Preming. Si Preming ini pengen diajak Ustadz, dia pengen diajak ngobrol Ustadz. Diajak jalan. Lagi di Danau Toba disingkarak nih, singkarak. Ku dorong juga. Untung aku nggak di situ. Ku dorong kau nanti mati kau di situ. Ada buaya. Preming, ada buaya nggak di situ Preming?
Apa? Buaya. Ada buaya di situ. Buaya darat. Kau lah ada buaya buayanya. darat. Kau lah buayanya. Framing orang lagi ngomong sama Ustaz Alwan dulu. Lanjut Ustaz. Ya nggak ada Ustaz. sih Uni. Begitu aja sih. Intinya Iya. tidak. Ustadz kan udah saya paksa marah-marah kan? Ustadz nggak bisa marah kan? Ustadz ini Bisa udah lah, saya ini. paksa marah-marah guys. Cuma Ya, memang gini, saya mau ngomong ya. Iya, ya, silakan, Memang Pak tadi Raja Debat itu sudah naik. Lalu Ustadz Alwan naik, saya tidak ya menaikkan, tetapi dia minta permintaan, gitu. iya betul, Nah, betul. pada dasarnya ya, ketika kita merasa memiliki ilmu, maka siapapun dia bisa kita naikkan untuk kita edukasi. Ya, ada hal yang perlu saya sampaikan, ini saran saja. Kita kan orang Islam itu sangat beradab sekali. Jadi jangan kita terpancing lalu kita menghujat sesembahan non-muslim. Kita sifat ramah. Bukankah dalam Al-Quran itu menyebutkan kalau kita menghujat sesembahan agama lain, maka mereka sendiri akan lebih ya melakukan sesuatu yang akan menghujat sesembahan kita. Ya. Nah, hal ini saya bukan menggurui Rifah, bukan sama sekali. Namun seorang yang Gak apa-apa, bijak Pak Dance berhak menggurui saya. Pak Dance berhak menggurui saya kak. Saya menganggap Pak Dance guru kok. seorang bijak itu ya cukup dengar mengedukasi. Diam kau, aku lagi kita diajari. Diam kau framing. Ya, jangan kita meremehkan kitab suci agama lain itu. Itu untuk paham saya. Nggak tahu apa Diam yang dulu ada kau di framing. depan. Aku biar Nggak ngomong tahu. sama Pak Dance. Emang gak ada adab ini waktu ini. Oke, saya tambahin Pak Dance ya. Pertama Pak Dance, saya adalah orang yang sangat menghormati Pak Dance. Tapi ada hal yang harus Pak Dance ketahui ya. Pak Dance, Nabi Muhammad itu orang yang sangat lembut, tapi beliau adalah panglima perang Pak Dance. Itu perlu diingat ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi apakah baginda Rasulullah membiarkan ketika orang menghina Allah? Bahkan ada perintah Pak Dance, ketika ada orang yang berkhianat sekalipun boleh itu dipotong silang. Diam kau. Ini orang emang gak ada adab. Ini orang lagi ngomong sama aku, lagi ngomong sama guruku, kau diam. Diam kau. Edukasi beda. Nah, inilah kan kayak gini mau Pak Dance, mau saya mau beradab ini. Jadi saya lagi ngomong sama Pak Dance. Nah, jadi Pak Dance, Lanjut. Pak Dance tadi Pak Dance tidak ada. Saya enggak. Ya, gini Pak Dance, saya kalau Bang Zuma, si Pera, Ardiansa, Bang Jibril atau siapapun menghadapi anjing-anjing 1000 anjing Pak Dance, ingat Pak Dance, kita tidak sedang menghina kitab suci orang lain loh. Kita tidak sedang menghina Tuhan orang lain. Saya tidak akan menghina Tuhan mereka Pak Dance, tapi saya berupa pertanyaan. Ketika mereka memframing, saya mencoba menggunakan cara mereka untuk mengembalikan kepada mereka. Ini metode apple to apple komparasi. Nah, Pak Dance harus ingat, saya tidak akan pernah bisa diam dan tenang. Satu, Ustadz Alwan. Kedua, Ustadz Wafi. Ketiga, Ustadz Hanafi. Keempat, Ustadz Yusuf PI. Ustadz saya Pak Dance berhadapan dengan anjing Pak Dance, dan orang Islam membiarkan. Mohon maaf Pak Dance. Pak Dance, Sayyidah Aisyah ketika Nabi Muhammad dikutuk oleh orang kaum kafir, Assalamualaikum, beliau marah loh. Lalu Rasulullah menenangkan. Saya perempuan yang ulama saya dihadapkan dengan anjing, saya tidak terima walaupun ustadz saya sendiri yang mau. Itu sifat saya. Ustadz Alwan tahu siapa saya. Saya naik ke atas tadi karena saya sudah perhatikan berkali-kali ustadz kita menjelaskan baik akademik. Tapi, nah itu Pak Dance. Ya, saya tidak menyalahkan Pak Dance, tapi saya minta tolong kalau sudah ada framing yang berlebihan, turunkan saja. Karena umat Islam di bawah nanti emosi. Mereka emosi mendengarkan Nabi kita dihujat Pak Dance. Gini Rifah. Seandainya ada menghujat Nabi kita, iya, kita ada hak membela, kita bisa menyerang, iya. Namun ketika kita saling menghujat, apakah kita disebut orang bijak? Bukankah kita itu diskusi seolah-olah kita duduk di suatu ruang, di satu meja? Ketika dia menghujat lalu kita menghujat, kita sama dengan anak kecil. Kalau toh ada orang menghujat Nabi kita, apakah tidak ada jalan lain dengan kata-kata bijaksana agar dia berhenti menghujat?
Lebih baik kita memberikan kata-kata bijaksana, itu lebih baik daripada kita menyerang, menghujat. Ya, saya bukan menggurui, tetapi saya ingin menjadikan ruang ini adalah ruang orang-orang bijak, ruang orang-orang yang Dengan menaikkan haleluya Pak Dance, dengan menaikkan si Raja Debat. Gini, kita Nggak, saya tanya aja, siapapun Pak untuk Dance, mengedukasi mereka. apakah Pak Dance ingin mengedukasi si Raja Debat? Ya, saya siap sendirian, tapi karena Anda datang, Bang Suman datang, Ustadz Alwan datang, saya berikan kepada mereka. Iya, maksud saya enggak, saya cuma bertanya aja. Saya satu aja pertanyaan. Pak Dance, apakah akan membiarkan guru-guru kita berhadapan dengan anjing tadi? Ya, seperti kata-kata gini. Tuhan siapa yang membuka celana dalam? Udah, Itu kan Saya punya datanya. Pak Dance coba buka. Coba Pak Dance buka dalam Naum pasal 3 ayat 5. Coba Pak Dance buka. Iya, Coba Pak Dance, saya buka ya. Saya buka data sebentar. Diam kau framing ya, saya buka data ya. Saya baru kali ini ngomong di sini terkait tentang hal ini ya. Nih saya buka. Saya buka data, tolong besarkan saya. Salah nggak? Enggak. Saya tanya sama Pak Dance, salah nggak saya? Untuk kita mengarahkan non-muslim bisa mendapatkan edukasi. Ya. Siapa yang mau Pak Dance edukasi? Si Haleluya. Yang mengatakan apa sumpah serapahnya tadi dan kita diam saja. Saya tanya sama Pak Dance, apakah secara tata bahasa saya salah? Coba besarkan saya ini. Nih, coba. Saya buka ini. Pak Dance baca ini baik-baik. Apakah saya salah bertanya? Ini pertanyaan saya yang tidak dijawab sama Haleluya. Yang saya tanya itu cuma nama Pak Dance. Nih. Apakah saya salah? Coba Pak Dance perhatikan secara bahasa. Aku akan menjadi lawanmu, demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu pada kerajaan-kerajaan. Pertanyaan saya, ini membuka celana dalam atau tidak Pak Dance? Coba dijawab. Ini salah nggak kalau saya bertanya? Mereka menggunakan metode mereka membaca Al-Quran kita tanpa mau mengikuti tafsiran para ulama. Lalu saya coba metode mereka dengan membaca secara literlek. Saya paham ini makna bukan sebenarnya, tapi saya tanya kepada mereka cara yang mereka lakukan kepada kita. Saya mengkomparasi apple to apple Pak Dance. Lalu di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memperlihatkan kemaluan-kemaluan kepada kerajaan. Pertanyaan saya cuma satu, siapa Tuhan yang membuka celana dalam orang ini? Saya tidak mau penjelasannya, saya cuma tanya nama. Apakah saya menghujat Pak Dance? Ajarkan saya. Kalau saya menghujat, saya akan ulangi ini Pak Dance. Tapi ini menggunakan tata bahasa dan metode mereka loh. Nah, ini saya tanyakan kepada si Raja Debat ketika kami diskusi Pak Dance, yang mana penghujatannya terhadap Nabi luar biasa. Kalau Bang Zuma sendirian menghadapi mereka, saya tidak masalah. Wallahi demi Allah. Tapi saya memang memiliki kepribadian, kecintaan saya terhadap para guru-guru saya. Bukan saya tidak cinta sama Bang Zuma, tapi saya tahu siapa Bang Zuma. Beliau bisa menghadapi ribuan oten. Kenapa? Karena metode kami sama Pak Dance. Ustadz Alwan, guru kita, guru saya yang tadi sudah mengajarkan bagai ilmu. Beliau ajarkan tadi ini syarahnya begini, ini tafsirnya begini. Tapi apa yang dilakukan si Haleluya? Nah itu Pak Dance, mohon maaf saya tidak mau menggurui Pak Dance, tidak ada hak. Saya ini muridnya Pak Dance, saya sangat menghormati Pak Dance. Bahkan saya sangat mencintai Pak Dance. Tapi ketika ada guru saya berhadapan dengan hewan, lalu ternyata kita diamkan, kita sebagai muslim ambil sikap. Jangan guru kita ini turunkan dulu otennya dulu. Otennya turunkan dulu, kalau memang mau dinaikkan lagi dengan Ustadz Alwan, naikkan. Jangan biarkan dia menghujat. Coba saya tanya sama Bang saya, Bang salah nggak saya Bang? Kalau salah marah aja Bang depan publik, nggak apa-apa, saya ikhlas, wallahi demi Allah. Pertama begini, izin saya menyampaikan nimpal sesuatu. dikit ya. Silakan Bang Suma. Oh ya, silakan Kandaya. Dinda Alwan silakan dulu deh. Iya. Iya, saya cuma mau saja Kanda tambahkan kawan-kawan yang di bawah begini Iya. loh ya. Cuma sebelum Bang Suma menyampaikan sesuatu, kita itu berbeda-beda cara mengedukasi. Kalau Rifa memang edukasinya itu dia di ujung tombak. Jadi ya kita tidak bisa membatasi. Iya. Ya hampir sama dengan Bang Suma. Tetapi kalau saya sifat lembut mengedukasi gitu. Jadi paham saya dan paham anak itu berbeda. Tetapi tetap saya istiqomah sebagai Muslim. La ilaha illallah. Iya. Oke, cuman saya sebetulnya tidak ada talenta debat. Namun saya dipanggil karena sudah berada pada suasana
apologet. Silakan lanjut. Iya, kalau saya mungkin netizen yang di bawah ya, begini loh ya, Pak Dance ini orang tua kita, beliau punya giroh dalam agama, ada giroh itu semangat ya, maka itu patut dihargai gitu. Kesalahpahaman atau ketidakcocokan atau metode yang berbeda antara kita muslim ya disikapi secara wajar saja gitu, tidak usah menyalahkan si fulan atau si fulan, biasa aja kawan-kawan yang di bawah khususnya ya. Dan ini suatu hal yang lumrah ya, bahwa memang ada kekurangan dari pribadi kita semua ini ya, itu suatu hal yang kewajaran gitu, tidak usah mengatakan ini hostnya Oten, ini nauzubillahi min dzalik ya. Astagfirullah. Ya Allah, jangan-jangan la ilaha illallah. Pak Dance ini guru kita. Ya Allah. Ya, kalau saya itu selalu berpikir bahwa apapun yang kita hadapi sekarang itu bisa jadi pembelajaran. Jadi misalnya kayak kejadian sekarang ini, ada mungkin silang pandang antara Pak Dance dan Uni Rifa, mungkin juga dengan saya mungkin atau dengan siapapun juga, itu dianggap dewasa saja bahwa oh ini mungkin ada miskomunikasi antara kita ini. Sebenarnya bagaimana sih cara menghadapinya, apa yang terjadi sebenarnya? Karena tidak ada yang selalu benar kan. Kita bisa saja salah kan gitu. Jadi tolong jangan terlalu Nah, berlebihan. tapi saya tadi salah itu Ustadz, bukan Pak Dance. Saya yang salah, cuman saya hanya ingin ke depan misalkannya kita yang punya komal, kita itu yang berhak menurunkan Oten atau tidak gitu loh. Jangan kita yang seolah-olah disetir sama Oten gitu. Saya salah tadi, memang saya akui, karena saya memang langsung menyerang si anjing liar tadi. Mohon maaf Pak Dance ya, mohon maaf, dia itu sudah bukan lagi orang tersesat Pak Dance, tapi penyesat Pak Dance. Minta maaf Pak Dance, saya menghormati Pak Dance, wallahi demi Allah saya mencintai Pak Dance. Maksudnya saya ingin para ulama-ulama kita ini kalau sudah dijelaskan dia masih memframing, kita kan punya tanggung jawab tuh, kita kan host, moderator, kita bisa turunkan dia dulu, biarkan Ustadz Alwan menjelaskan, nanti kalau dia mau naik lagi naik kan enggak apa-apa gitu loh. Mungkin gitu sih Pak Dance. Aku minta maaf by the way, teman-teman di bawah, hati-hati dengan ucapan antum semua. Pak Dance ini guru saya, beliau menasihati saya karena beliau punya kredibilitas menasihati saya, adalah murid beliau ya. Silakan dilanjut yang lain. Silakan Mohon Bang Guru. Suma untuk menyampaikan Iya, nasihat dan saran. Izin Gurunda terakhir aja boleh nggak? Saya di perjalanan naik motor 1 menit boleh? silakan. Izin Gurunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung saja ya. Gurunda Zuma itu sama Gurunda Alwan ya. Kita kan tahu lah ya kapasitasnya. Terus juga saya berharap ini ya, bukan hanya bicara tentang komalnya Ayahanda Dance, tetapi semua komal. Ketika ada yang kelasnya, orang-orang Kristen punyalah mereka kebanggaannya ya. Bicaranya sudah jam terbang tinggi, terus kemudian kasusnya juga temanya juga berat. Ada pilihan juga menjadi moderator juga bukan hanya tukang timer ya, tapi menguasai juga persoalan dan punya jam terbang juga. Jadi ada waktunya, tidak perlu diminta ya, bukan hanya timer. Ini waktunya mereka bicara. Kalau mereka bicara itu kan ada cacat logika, logical fallacy, berhak itu di stop. Anda berulang-ulang sudah dijelaskan oleh lawan bicara 2 kali, jadi jangan diulang lagi. Terus ini ada permintaan, Anda mau jawab sekarang apa di paruh kedua gitu. Ini saya menasihati diri saya sendiri ya, bukan ditujukan kepada 1 atau 2 orang. Ayahanda Dance baik luar biasa. Ayahanda Dance orang tua saya, guru saya, tetapi perhatikan pula dampaknya. Ketika orang mengatakan tidak perlu loh berbahasa Arab, jangan, kalau kalian begitu berarti kalian menghina Nabi kalian yang umi. Ini kurang ajar ini ya, nggak ngerti artinya umi, terus nggak ngerti juga bagaimana mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis, harus paham
bahasa Arab minimal, sedikitnya bisa membaca, dan 15 keilmuan yang lain. Jadi jangan biarkan, oh ya benar juga ya, si Haluludah bilang begini, buktinya orang Islam nggak ada yang bisa baca, cuman sedikit doang, cuma Ustaz. Ini mohon perhatikan juga ayahandaku ya, dampaknya ini besar sekali, bukan menggoyang iman, tapi menyakiti bagi umat-umat Islam. Walaupun mereka awam, itu tahu bahwa ketika kafir menerangkan ayat-ayat Al-Quran, menerangkan hadis, sudah pasti penuh dusta. Oke, gitu aja. Thank you Gurunda, waktunya saya sita standby. Atau saya boleh diturunkan kalau ada yang mau naik, ayahanda atau moderator. Thank you. Oke, makasih. Masya Allah ya. Jadi saya kira ini hanya kesalahpahaman yang semuanya sudah kelar. Tak ada masalah di situ. Jadi misalnya saya nih, patokan saya kemudian illalladzina zalamu minhum. Jadi saya harus tegas, keras untuk membengkok, untuk meluruskan besi yang bengkok. Itu juga ada kaidahnya. Namun ya mungkin ruang ini, komal ini tidak cocok untuk itu, karena guru kita ini memang selama ini saya lihat beliau selalu santun di dalam menyampaikan materi. Hanya kebetulan saja ya naik halilintar dan bertemu dengan Unirifa, untung tidak dengan saya. Kalau dengan saya bisa rungkat ini komal. Nah, jadi tak ada masalah untuk itu.